Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Anita Prameswari. Kali ini aku akan menerangkan tentang rumus dan perhitungan pada rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contohnya, membayar listrik, telepon, air, PDAM, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, dan sebagainya. Karena itu, rasio likuiditas sering disebut sebagai short-term liquidity. Rasio ini dibedakan menjadi dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek atau kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo, di mana rumusnya adalah current ratio sama dengan current asset per current liability, yaitu current asset adalah aset lancar yang merupakan pos-pos yang berumur 1 tahun atau kurang atau siklus operasi usaha normal yang lebih besar. Sedangkan current liability adalah utang lancar yang merupakan kewajiban pembayaran dalam 1 tahun siklus operasi normal dalam usaha. Yang kedua adalah quick ratio. Quick ratio sering disebut dengan istilah rasio cepat, yang merupakan ukuran uji suspensi jangka pendek yang lebih daripada rasio lancar dan kemungkinan menjadi sumber kerugian. Sedangkan rumus quick ratio adalah current asset dikurangi inventories per current liability, di mana inventory adalah persediaan. Hal ini mencangkup persediaan alat kantor seperti persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, rasio leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Tapi perlu digarisbawahi nih, penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan, karena perusahaan akan masuk ke dalam kategori extreme leverage, yang artinya perusahaan tersebut terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan akan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio ini menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, di mana aktivitas ini dilakukan secara maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal pula. Yang keempat, rasio profitabilitas. Maksudnya, rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan ataupun investasi akan semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin baik pula menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan suatu perusahaan. Terima kasih yang telah menyimak video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.